Ini sebenarnya saya menggunakan PPT ya, dari perkuliahan dosen UI ya. Jadi saya belum sempat membuat PPT sendiri karena keterbatasan waktu. Sementara perkuliahan kita sudah berjalan 2 minggu. Oke, jadi sebagai pengantar hal yang fundamental ya. Jadi ujung tombak dari sebuah penelitian itu pada prinsipnya adalah pengumpulan data. Ya. Pengumpulan data merupakan fondasi awal bagi output sebuah penelitian. Hasilnya bagus atau jelek itu tergantung dari proses pengumpulan data. Mohon maaf adik-adik, ini lagi azan. Saya izin tidak dulu ya, sampai selesai azan ya. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi pengumpulan data itu merupakan ujung tombak dari sebuah penelitian. Bagus dan tidaknya luaran penelitian itu bergantung pada cara kita mengumpul data. Meskipun metode atau desain penelitiannya bagus,
Kalau pengumpulan datanya jelek, ya tentu hasil penelitiannya menjadi jelek pula. Nah, alat untuk mengumpulkan data, ya tentu kalau kita lihat secara konvensional kan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu berbasis kertas ya, sehingga karena proses yang kita lakukan, proses pengumpulan data menggunakan kertas itu memiliki potensi kesalahan pada saat pengumpulan maupun nanti pada saat entry data ya yang cukup besar, sehingga akan mempengaruhi dari kualitas data yang kita butuhkan. Jadi meskipun pengumpulan atau proses pengumpulan data itu tidak bagus, tapi kalau selama proses entry data, kemudian cleaning data, editing data yang sudah kita dapatkan menggunakan kuesioner tadi itu banyak terjadi kesalahan, ya tentu hasil penelitian kita juga menjadi tidak bagus seperti itu. Nah sekarang ini berkat perkembangan teknologi yang apa namanya semakin membuat kita mudah dalam segala hal ya. Semua kan berbasis digital sekarang, sehingga para pakar ataupun mungkin orang-orang yang tertarik ya dengan proses pengumpulan data ataupun penelitian itu membuat sebuah perangkat ya yang namanya mobile data collection. Jadi proses pengumpulan data secara mobile. Jadi kita bisa lakukan dimanapun tanpa terkendala dengan apapun seperti itu. Karena kan kalau handphone kita bisa bawa kemana-mana. Tidak ada orang pada saat sekarang ini yang tidak memegang handphone. Handphone itu rasa-rasa seperti bagian daripada hidup kita. Kita selalu bawa kemana-mana. Nah, proses pembuatan kuesioner ya menggunakan MDC ini atau mobile data collection, pengumpulan data dan pengolahan datanya itu relatif bisa kita hindari kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, bisa kita hindari kesalahan sehingga proses pengumpulan data kita itu menjadi lebih berkualitas seperti itu. Untuk MDC sendiri ada yang bisa kita install di tablet. Jadi mungkin sekarang tablet tidak terlalu populer ya sekarang ini dibandingkan dengan smartphone seperti itu. Mungkin untuk saat sekarang ini kita lebih prefer untuk menginstall aplikasinya di smartphone seperti itu. Oke. Nah, untuk Open Data Kit Computer Box ini adalah aplikasi gratis. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, namun sebagian besar aplikasi itu berbayar. Seperti Open Data Kit itu berbayar ya. Kemudian Sutecito yang tidak berbayar itu salah satunya adalah Kobo. Ada aplikasi lain yang gratis tapi biasanya dibatasi untuk jumlah sampel yang bisa kita input ke dalam sistem itu. Oke, makanya kita menggunakan Kobo Toolbox dengan asumsi bahwa Kobo Toolbox itu adalah aplikasi yang gratis yang bisa kita gunakan semampu kita seperti itu. Tidak ada batasan berapa jumlah responden yang apa namanya yang bisa kita kumpulkan. Oke. Nah, ini adalah perkembangan metode pengumpulan data. Ya, kalau kita lihat, ya kalau kita flashback ke belakang, kalau pengumpulan data itu kan pertama orang secara verbal ya. Jadi paper in person survey. Jadi bawa kertas ya udah survei tatap muka gitu langsung. Kemudian ada juga perkembangan proses survei ya menggunakan komputer, jadi dibantu komputer. Atau mungkin pada tahun sekitar 2000-an itu proses survei atau penelitian itu orang banyak menggunakan telepon rumah biasanya. Ya kan karena dianggap telepon rumah itu sudah
dimiliki hampir oleh sebagian besar penduduk perkotaan pada saat itu. Meskipun di desa masih belum ada telepon rumah pada saat itu. Kemudian telepon rumah udah nggak tidak populer pada saat itu pun digantikan oleh survei berbasis online, ya. Jadi seperti Google Form, ya. Kemudian banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan data secara online. Namun itu tidak memuaskan juga pada akhirnya karena sangat terbatas, ya. Kemudian orang bisa saja tidak mengisi dengan benar data yang kita inginkan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah setelah menggunakan berbasis web itu sudah tidak populer, kemudian kita atau orang menawarkan menggunakan smartphone gitu atau mobile, ya. Jadi penggunaan smartphone ini kan seperti TV box, karena dia bisa berbasis web dan bisa menggunakan smartphone, yaitu dengan kita menginstal aplikasinya. Sampai pada mungkin perkembangan nanti ya kita pengumpulan datanya itu menggunakan AI, ya, artificial intelligence. Jadi kita tinggal setting saja artificial intelligence-nya, mereka yang mewawancarai sumber dengan mengurangi banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan data. Ini ada developing teknologi, well established teknologi pada tahap ini. Kalau developing teknologi kan udah mati seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan ya proses pengumpulan data secara konvensional dan menggunakan model data collection, ada beberapa tahapan yang bisa kita cut seperti itu. Kalau pengumpulan data secara konvensional itu kan kita lakukan mengkolek data secara manual. Kemudian kita organize data secara manual juga. Jadi kita kumpulkan data menggunakan kertas, kemudian kita organize, kita atur sebelum kita input, ya, mengecek kesalahan-kesalahannya, ya. Setelah semua fix di situ baru kita input ke dalam komputer, ya. Masukkan secara manual pula seperti itu. Bayangkan kalau seperti sensus misalkan yang sampai jutaan, ratusan juta malah data yang kita input, bayangkan bagaimana proses inputnya, ya tentu akan banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan pada saat proses input. Belum lagi pada saat pengumpulan datanya, ya, kemudian organisir data secara manual, bayangkan berapa tingkat kalau kita tumpuk kertas, ya, kuesioner dari sensus penduduk tersebut. Jadi sangat banyak sekali, sehingga proses organisasi juga bisa menimbulkan banyak kesalahan. Belum lagi input datanya, sehingga kalau dari kolek data sampai ke input data itu sudah masing-masing terjadi kesalahan, ya, hasil akhirnya nanti kan tidak sebagus yang bisa kita harapkan seperti itu, karena prosesnya banyak terjadi seperti itu. Belum lagi kalau kita memasukkan lagi ke dalam sistem yang berbasis digital, online digital, nah itu butuh effort lagi seperti itu, baru bisa dianalisis seperti itu. Jadi ada paling tidak 5 tahapan yang sampai kepada data itu bisa kita analisis. Sementara kalau kita menggunakan online data, mobile data collection, jadi kita langsung bikin, jadi langsung collect data. Jadi bikin collection, langsung collect data, kemudian bikin online digitalnya. Jadi langsung di situ online digitalnya itu embedded atau otomatis gitu, ya. Karena kan kita menggunakan aplikasi atau mungkin sistem berbasis web gitu. Setelah kita kumpul data, kita tidak lagi melakukan organisasi, kemudian itu data tidak lagi dilakukan, kemudian di online digital juga tidak dilakukan. Kita langsung mentransfer data digital tadi, misalkan dari
eh, berbasis web tadi kita transfer ke berbasis Excel, misalkan Excel dimasukkan ke dalam SPSS seperti itu. Nah itu tanpa apa namanya proses yang manual, ya, sehingga nanti bisa mengurangi kesalahan-kesalahan. Sehingga nanti terakhir pada saat analisa datanya, ya kita tidak akan bisa menghindari bias atau mungkin error yang bisa terjadi selama proses seperti yang kita lakukan secara manual seperti itu. Nah itu paling tidak kelebihan ya mobile data collection dibandingkan dengan konvensional. Selain kalau kita menggunakan konvensional itu kan tidak tidak ekologis gitu. Kita menghabiskan banyak kertas itu dibuat menggunakan kayu. Ya kayu kalau banyak ditebang kan merusak lingkungan seperti itu. Selain faktor itu ya, nah, itu kelebihan dari mobile data collection sehingga nanti diharapkan adik-adik dengan sudah mempelajari aplikasi ini ya pada saat kalian penelitian nanti ya tidak lagi menggunakan kertas seperti itu. Ya. Oke, nah mekanisme kerja dari mobile data collection itu ada 6 tahapan sebenarnya. Yang pertama kita desain template-nya di Office ya, di komputer seperti itu. Kita desain template collection-nya di komputer, baik menggunakan Excel form ya, yang bisa kita lakukan secara offline, maupun dilakukan secara online langsung pada website Kobo Toolbox-nya. Nah mungkin nanti pada pertemuan kita nanti saya tidak akan mendiskusikan cara membuat questionnaire menggunakan Excel form disebabkan oleh mungkin keterbatasan waktu kita. Karena meskipun Excel form itu sederhana ya, tapi memang proses menjelaskannya butuh waktu yang detail dan lama seperti itu. Oke, nah kemudian setelah kita desain template-nya, kita upload survei di dalam cloud-nya. Jadi di dalam server yang dimiliki oleh ODK itu kita upload. Istilahnya kita simpan di server mereka gitu. Nah, kita desain, kemudian simpan di server mereka. Kemudian setelah tersimpan, kita juga sebenarnya bisa mendownload ya template itu di dalam mobile device kita atau smartphone kita, sehingga kita bisa melakukan pengumpulan tidak dengan menonton komputer ya seperti itu. Karena nanti pada saat kita membuat kuesionernya kita harus menggunakan komputer gitu. Tapi pada saat proses pengumpulan datanya di lapangan kita bisa menggunakan istilahnya kita connect-kan dengan smartphone kita. Lalu kita lakukan pengumpulan data di tahap keempat, lalu kita kirim ke dalam server lagi. Ya, jadi kita kirim ke server template-nya, kemudian kita download template-nya itu di mobile phone kita atau smartphone kita, kemudian kita lakukan survei. Nah, setelah kita lakukan survei, kita kirim lagi ke dalam server itu disimpan gitu, sehingga data kita aman gitu, tidak tercecer di mana-mana. Lalu pada saat kita mau menggunakan untuk kita analisis ya kita tinggal download saja dataset yang tadi. Ya, lalu kita gunakan lagi komputer di sini. Ya, karena kita belum ada aplikasi yang bisa mengolah menggunakan HP ya, seperti itu smartphone. Ini adalah proses atau mekanisme kerja dari mobile data collection. Ini yang ada harus pahami seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di atas, bahwa membuat template questionnaire mobile data collection itu sebenarnya bisa dilakukan 2 cara. Pertama, langsung membuat di akun Kobo Toolbox atau build from scratch kalau di dalam website Kobo Toolbox. Yang kedua, kita membuat template pada Excel form. Ya, yang kedua ini mungkin sedikit jelimet, tapi sebenarnya sederhana. Dan kita bisa membuat questionnaire seribet atau se-advance ya. Nah, apapun bisa kita lakukan seperti itu.
termasuk logik-logik, melompat-lompat pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan nomor 1 dijawabnya tidak, langsung lompat misalkan nomor 10, misalnya itu bisa kita lakukan menggunakan Excel form. Meskipun menggunakan big form start itu bisa dilakukan, tapi cukup terbatas ya proses-proses yang bisa kita lakukan dibandingkan dengan menggunakan Excel form. Nah, hanya saja karena proses mempelajari Excel form ini cukup ribet ya, cukup rumit karena kita harus memperhatikan aspek-aspek yang detail. Jadi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan cara atau langkah pertama saja dulu. Jika kelak nanti ada pengen belajar Excel form, cara mengembangkan prosedur menggunakan Excel form, ya boleh saja nanti kita bikin pelatihan, kita undang ke materi yang apa namanya mungkin lebih pakar lagi dibanding saya ya di bidang computer box seperti itu. Sehingga ada nanti pada saat penelitian ya bisa membuat kuesioner seribet apapun ya, seribet apapun bisa dibuat menggunakan apa namanya computer box. Oke, adik-adik, ini saya jelaskan aja dulu ya, kita langsung ke praktek mendaftar dulu akun kita. Tapi saya jelaskan dulu yang ada di PPT, silahkan diikuti dulu. Nanti setelah selesai baru kita praktekkan langsung. Yang pertama adik-adik nanti bisa mengakses di Google ya sebenarnya, bisa juga di langsung ketik www.computerbox.com di apa namanya di atas Google Google Chrome ya, itu langsung nanti diarahkan ke website Computer Box. Oke, nanti pilih researcher, paid worker dan everyone else. Jadi sebelum kita menggunakan ya tentu kita login dulu atau daftar atau sign up dulu ya kalau memang belum punya akunnya, tapi kalau sudah punya akun tinggal langsung login seperti itu. Nah, saya yakin adik-adik di sini belum punya akun, ya kita bikin akun, tinggal klik create an account. Oke. Nah, setelah itu nanti ada prosesnya membuat akun itu sangat gampang ya, tinggal klik nanti ikuti aja. Nanti kemudian kalau sudah akun selesai dibuat, kalian login, ya, masuk ke halaman utama seperti ini. Ya. Nah, ini yang penting. Jadi di dalam computer box itu ataupun secara umum open data apa namanya mobile data collection ya. Jadi perlu diperhatikan adalah tipe dan jenis data. Ya karena kalau kita tidak paham tipe dan jenis data pada saat kita memilih ini jenis pertanyaan apa ya yang harus saya pilih di dalam open data tersebut atau computer box. Nah, menjawab itu ya tentu kalian harus paham dulu tipe dan jenis datanya. Yang pertama itu adalah tipe integer, jadi jenis kuesioner tetapi pilihan jawaban integer. Jadi tipe pertanyaan yang jawabannya berisi angka bulat, ya. Jadi adik-adik kalau misalkan ingin bertanya berapa jumlah saudaranya kan tentu tidak masuk akal kalau dia menjawab 2,5, ya. Tidak ada jawaban dari pertanyaan berapa saudara Anda. Kalau dia jawab 2,5 itu kan nggak masuk akal seperti itu. Nah, adik-adik bisa nanti menggunakan pilihan integer sehingga dia kalau dia mengisi 2,5 nanti otomatis tertolak ya di dalam sistemnya. Kemudian ada yang namanya desimal. Desimalnya itu pertanyaan jawabannya berisi angka desimal. Jadi misalkan kita butuh jawaban berapa sih berat berat bawaan mahasiswa ketika kampus misalkan itu kan tidak bulat ya, mungkin ada 15, sekian kilo barang atau apapun atau 1,5 kilo gitu kan, jawaban-jawaban yang ada angka desimal di belakangnya seperti itu. Nanti kita pilih tipe pertanyaan yang sifatnya desimal. Kemudian range ini berisi angka-angka pilihan ya. Jadi
membentang, ya. Misalkan usia 15 sampai 45 tahun, berarti kita pilih membentangnya. Kemudian teks. Jadi kadang-kadang kita pada saat wawancara kita mau mendapatkan jawaban berupa teks gitu. Kan apa namanya? Coba jelaskan pengalaman Anda waktu Anda studi sarjana misalkan. Ya udah, yang kita nanti menjelaskan atau menceritakan mengisi jawab berdasarkan pertanyaan Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah select one. Nah, select one nanti pertanyaan yang jawabannya yang mengharuskan pengguna memilih satu jawaban. Ya contohnya jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan. Ya tidak mungkin orang memiliki dua jenis kelamin secara bersamaan seperti itu. Atau mungkin memilih saya ini pendidikan SD sekaligus SMP saya bersamaan, kan nggak mungkin. Tentu mereka akan harus memilih entah SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Nah, jenis kelaminnya ya harus memilih satu gitu. Kemudian select multiple ya berarti ada banyak jawaban. Ya. Artinya bukan cuma satu jawaban. Misalkan urutan dalam menyusun question di Cognitive Box sebagai berikut. Misalkan yang pertama persiapan konsep, yang kedua koneksi internet dan bla bla bla. Itu kan kita butuh jawaban yang multiple seperti itu, sehingga nanti bisa tercover dengan baik. Yang kedua, yang selanjutnya adalah no, kita bisa menampilkan catatan. Catatan ini misalkan ada menjelaskan keterangan, misalkan kalau dia salah dalam input data, jadi diberikan keterangan bahwa data yang diminta itu misalkan usia 15 sampai 25 tahun. Di luar dari data itu tidak bisa lanjut atau tidak bisa terisi dalam sistemnya. Kemudian hal lain adalah soal geopoint, ya, merekam koordinat, kemudian geotrace dan sebagainya. Ini nanti ada bisa baca sendiri ya. Sampai pada kita bisa menghitung tanggal lahir atau berapa tahun usianya berdasarkan pada tanggal lahir yang kita tanyakan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita hitung berapa usia responden kita seperti itu. Nah ini contoh kuesionernya. Nah ini akan kita praktekkan sebentar ini. Ya, kita langsung praktekkan ya. Kita mulai dari mendaftar dulu. Adik-adik silakan persiapkan diri untuk membuka Google ya. Google. Oke, persiapkan diri untuk Google. Tinggal diklik atau ketik di sini Kobo. Nah, Kobo Toolbox login aja. Kemudian klik Kobo Toolbox.org ya. Nah, ini karena saya udah pernah membuat kuesioner ya, sehingga di sini deploy ini ada banyak ya. Nah, nanti adik-adik kalau baru mendaftar, saya jelaskan dulu mendaftarnya. Nah, kita masuk di sini karena saya udah login, udah daftar, tapi saya log out dulu ya. Log out dulu. Ya. Nah, lihat ada create account di sini. Ya. Nah, silakan diisi nama organisasi ini, itu bilang tulis saja Universitas Jambi seperti itu, username ya terserah. Jadi tinggal diisi, kemudian nanti create account. Nah, itu langsung otomatis seperti itu. Jadi tidak sulit. Kemudian adik-adik kalau sudah membuat akunnya, silakan login ya. Jadi silakan adik-adik, saya tunggu sekitar 5 menit ya untuk membuat akunnya. Ya, silakan kalau ada kendala sampaikan.
Saya izin pergi ambil minum dulu sebentar. Baik adik-adik, bagaimana udah selesai bikin akunnya? Sudah, Pak. Oke, kita login ya. Belum, Pak. Belum, Nah. Pak. Belum, Pak. Namanya. Oke, saya tunggu lagi ya. Saya tunggu sekitar 3 menit lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk sektornya itu isi apa ya, Pak? Apanya? Untuk sektornya itu diisi apa, Pak? Kesehatan aja. Public health, di public sector tadi. Bebas sih sebenarnya, tetapi sih kita health service dan public health. Karena ada pilihan, karena kita orang kesehatan kan.
Udah adik-adik? Belum selesai? Belum, Pak. Belum, Wah, Pak. belum. Pak, tadi Suci udah bikin akun, Pak. Tapi pas login nggak bisa login. Katanya ada yang salah, Pak. Ya, berarti ada yang salah gitu. Tapi itu udah dimasukin sesuai username sama passwordnya udah dibuat, Pak. Ya, coba cek lagi, nggak mungkin. Atau coba nanti kamu tulis forgot tuh. Klik forgot password ya. Jadi kamu lupa passwordnya itu atau username.
Sudah adik-adik? Udah ya, saya anggap sudah aja ya, karena masa kita harus nunggu sampai jam 10 malam. Oke, sekarang kita login ya. Saya anggap kalian udah apa namanya, udah berhasil ya untuk masuk mendaftar. Nanti kita login. Kita login, kita masuk ke dalam sistemnya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya sudah pernah membuat kursnya, jadi tampilannya ada yang tidak di deploy. Nah, mungkin ada yang baru mendaftar tapi ini kosong, ya, tampilan yang kosong. Nah, untuk memulai, nah kita cek PPT yang tadi. Untuk memulai kursnya, kita klik new, ya, new dari apa namanya, kotak hijau yang berada di kanan atas, kotak biru ya, ini tulisannya, ya kan, adik-adik klik di sini, ya, kemudian nanti adik-adik klik build from scratch. Nah, ini yang saya sebut tadi, bisa juga menggunakan Excel form, tapi kita upload ya, kita bikin Excel offline baru kita upload ke sistemnya. Tapi karena kita keterbatasan waktu, kita build from scratch saja, jadi langsung membuat secara online. Oke, setelah diklik, silakan tulis nama projectnya. Taruhlah projectnya tadi masalah kehamilan ya, tapi karena kita ini adalah latihan, kita coba tulis projectnya latihan 2 saja, ya. Latihan 2, karena latihan 1 udah pada kelas yang lain. Ini sebenarnya bisa kalian jelaskan deskripsi singkat sebenarnya, tapi nggak perlu. Kemudian pilih sektornya tadi health service dan public health. Kemudian nanti pilih Indonesia di sini, ya, ketik aja Indonesia. Oke. Kemudian langsung create project, ya. Kita create project. Oke. Tunggu saat ini kita sudah apa namanya, sudah sampai pada projectnya. Nah, kita lihat lagi terusnya apa namanya, PPT kita. Nah, ini tadi kalian klik, kita create project tadi, kemudian ini udah sampai pada form kosong kita, ya. Nah, untuk membuat pertanyaannya, ya, silakan adik-adik tolong di screenshot dulu ini pertanyaannya, di screenshot dulu, silakan di screenshot atau di foto terserah, karena ini nanti tesnya yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Oke ya, kita mulai. Oke, kita buat, ini ada kotak ini, ya. Kalau disentuh akan berwarna biru dia. Ini ada klik. Nah, sekarang kita masukkan kuesionernya, ya. Di dalam kuesioner kita, ini kan yang pertama adalah nomor responden ya. Oke, berarti kita masukkan nomor responden, ya, nomor responden. Oke, pilih aja nomor responden di sini, nomor responden. Kemudian add question, tambah question, karena ini belum ada pertanyaan, kita add question. Karena nomor responden ini sifatnya numbering, ya, kita dipilih number, jangan desimal, tapi number, karena kan nomor. Nah, kemudian setelah itu adik-adik atur, klik setting, ya. Di sini hapus aja biar nggak panjang nanti data kolomnya, ya, tulis nomor saja. Kemudian mandatory responnya apakah wajib diisi apa tidak, adik-adik punya klik yes. Nah, sebenarnya nanti bisa diatur lebih jauh skip logi atau validation kriterianya sebenarnya di sini. Nah, nomor, misalkan ada beberapa digit yang bisa masuk di dalam apa namanya kuesionernya.
itu bisa diatur sebenarnya, tapi kita nggak usah atur sejak itu dulu. Oke, setelah itu selesai, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita tengok dulu PPT-nya, kita lihat sesuai PPT-nya. Jadi setelah add question ya, terpilih 1, 2, 3, kemudian nanti di setting ya di question option-nya itu tadi nomor responden dihapus, dipilih menjadi nomor. Itu kolom name apa namanya pada saat kita mengolah data nanti kita tidak terlalu panjang seperti itu. Oke, setelah itu kita sudah selesai membuat nomor responden, ditambah lagi pertanyaannya, klik lagi nomor bawah. Pertanyaannya adalah apa nih? Tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan ibu hamil. Berarti ditulis tingkat ibu hamil. Oke, sekarang kita masukkan add question. Nah, karena tingkat pendidikan itu adalah pilihan, hanya ada satu saja, nanti kita pilih select one, kemudian kita select one, mulai dari tadi SD, SMP, ya, SMP, tinggal enter saja atau tambah di sini, klik saja SMA, kemudian perguruan tinggi. Jangan lupa di sini XML value-nya diubah menjadi 1. Supaya nanti akan kesulitan pada saat kita transfer atau ekspor ke dalam SPSS. 3, 4 seperti itu. Kemudian kalau setelah selesai nanti di setting. Kemudian tingkat pendidikan kita tulis didik aja. Nggak panjang, kemudian mana tulisnya yes. Kemudian udah selesai, tinggal kita klik tambah. Kita lihat lagi apa pertanyaannya. Nah, sekarang tadi tahapan yang tadi, kemudian umur ibu, ya tentu umur ibu di sini yang masih apa namanya subur kan tentu 14 sampai 45 tahun ya. Kalau di bawah 15 tahun kan biasanya belum subur, tapi di atas 45 tahun biasanya ibu tidak menopause seperti itu. Jadi untuk menghindari yang namanya pertanyaan ibu hamil yang nggak mungkin hamilnya di usia 7 tahun seperti itu. Ya ada tapi mungkin jarang terjadi. Sehingga nanti kita bisa menghindari ketika ada jawaban-jawabannya yang nggak mungkin seperti itu. Ya, ketika ada jawaban-jawaban yang nggak mungkin, ya, nah kita hindari. Jadi kita caranya klik validasi nanti. Oke, umur ibu, tinggal add question. Lalu nanti kalau umur ya tentu number ya, itu number. Kemudian kita klik setting ya. Kita klik setting umur ibu, yes. Kemudian kita validation kriterianya. Klik validation kriteria, kita add conditional. Jadi ini bisa dipilih. Tadi kan usia di bawah, di atas atau sama dengan 15 tahun kan, berarti greater than or equal, ya, greater than or equal to 15. Berarti kita tulis di sini 15. Kemudian kita tambah lagi ya, add analytic condition-nya. Berarti di sini posisinya di bawah 45 tahun, less than equal 45 tahun itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu adalah
Apakah pada kehamilan terakhir ibu periksa hamil? Ya kan? Jadi apakah ibu melakukan pemeriksaan kehamilan? Apakah apakah pada kehamilan terakhir ibu melakukan pemeriksaan? Untuk di sini jawabannya ya atau tidak kan? Kalau ya atau tidak berarti select one. Ya, select one. Turunkan. Berarti ya di sini. Selanjutnya tidak. Ini satu. Ya, jangan lupa di sini diatur. Dua, kemudian kita masuk ke setting. Setting ini hanya untuk mengatur ya atau tidak, apa data kolomnya. Ini apa namanya? Berita. Kemudian nanti yes. Ya, baru nanti kita tambah question. Ya. Question. Sekarang kita cek lagi. Oke. Nah, lalu di mana? Kan pertanyaannya di mana ibu periksa kehamilannya? Ya. Berarti kan di mana berarti yang periksa kehamilan, yang tidak berarti tidak dimasukkan seperti itu. Nanti kita pakai skip logic. Ya. Oke, kita cek lagi. Di mana? Di mana? Yang pertama kita pilih select one. Ya, di sini puskesmas, kemudian bidan, dan kemudian rumah sakit. Kalau memungkinkan juga ada akses spesialis atau dokter spesialis. Jangan lupa memasukkan angka di sini 1, 2, ya, 3, kemudian nanti 4. Ya. Lalu kalau sudah itu kita setting lagi pakai yes, di mana udah, kemudian nanti kita tambah lagi pertanyaan. Tinggal cek lagi. Sorry, skip logiknya dulu, saya lupa. Nah, if condition to skip logiknya, jadi kita pilih ini, ya, apakah pada kehamilan terakhir memiliki pemeriksaan kehamilan? Ya tentunya kan harus ya dulu baru masuk ke di mana. Nah, langsung nanti klik, nanti otomatis keluar ya di sini. Kemudian kita tambah pertanyaannya, itu udah otomatis. Ya. Pertanyaan terakhir adalah, oke, sudah berapa bulan kehamilan saat ini? Ya. Sudah berapa bulan? Ini. Sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan? Itu. Ya klik, baru nanti jawabannya mungkin number. Number. Kemudian nanti setting. Tulis yes saja. Ini berapa bulan? Itu nggak usah. Baru ini kan questionnya kita udah selesai buat ya. Tinggal adik-adik save ya, kerjaannya itu kita save di kanan atas warna biru ya. Seperti itu dia di save. Nah, itu successfully updated. Nah, setelah semua selesai, nah sekarang kan kita kembali lagi kepada di dashboardnya. Jadi, ada tinggal return to list yang paling kiri atas, ya, yang kayak handphone itu gambarnya. Kemudian klik. Nah, ini kita sudah sampai pada latihan 2. Ini masih draft tapi. Kalau masih draft itu berarti belum di deploy namanya. Jadi belum bisa kita gunakan sebagai kuesioner. Ya, tapi sudah masuk di draft dalam sistemnya. Nah, mau deploy tinggal klik saja. Ya, kalau sudah di deploy baru bisa kita pakai. Nah, setelah diklik, baru adik-adik
klik deploy. Ya, deploy. Nah, tunggu. Ya, ini sudah sukses ya. Silakan adik-adik ini dipraktikkan di copy dulu ya. Copy ya. Kemudian nanti saya coba share, silakan coba dibuka ya di apa namanya? Share yang saya kasih itu. Oke, silakan dibuka ya adik-adik. Saya share di apa namanya? Di chat. Silakan ada yang dibuka. Apakah sudah berhasil atau tidak tuh? Gimana adik-adik? Udah bisa terbaca kuesionernya? Bisa, Pak. Oke, baik. Menarik kan? Nah, ini baru dasar-dasar nih. Nanti kita bisa setting sebenarnya lebih complicated dan lebih bisa mengakomodir jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner seperti itu. Termasuk mungkin lompatan-lompatan itu kan bisa kalian pelajari sendiri nanti. Karena ini kan namanya dasar ya. Hanya saya ajarkan konsep dasarnya saja dulu. Seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil di deploy, tahapan kita ya sudah sampai di sini dulu seperti itu ya. Nanti minggu depan sebelum hari Jumat kalau bisa ada pertemuan lagi ya. Kita akan pelajari bagaimana kita menginstall aplikasi untuk pengumpulan data menggunakan smartphone seperti itu. Jadi asumsinya begini. Jadi kita bikin sistem, misalkan saya peneliti, saya meng-hire enumerator kan untuk mengumpulkan data. Ya, jadi enumerator saya kasih handphone seperti itu. Jadi tinggal mereka setting nanti untuk mensinkronkan antara handphone mereka dengan akun saya seperti itu. Sehingga tidak perlu lagi membuat banyak akun ketika melakukan pengumpulan data. Cukup akun saya aja. Nanti mereka mengumpulkan menggunakan handphone masing-masing dengan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu seperti itu. Sehingga nanti kerja-kerja yang dilakukan oleh enumerator kita itu bisa kita pantau seperti itu. Sudah dari mana, berapa kuesioner yang sudah diselesaikan dalam sehari, kemudian kapan dia melakukan wawancara, itu tercatat semua di dalam sistem, termasuk mungkin waktu, kemudian berapa lama dia melakukan wawancara, seperti itu tercatat semua di situ. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi terhadap enumerator kita, salah satu seperti itu. Oke, apa namanya? Sekian dulu ya materi kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi sebelum hari Jumat ya. Kalau bisa adik-adik menguasai dulu tahapan yang tadi. Nah, hari Jumat kita akan praktekkan menggunakan handphone. Ya, kita coba belajar mensinkronisasi, kemudian nanti adik-adik akan mungkin bisa mempraktekkan ya bagaimana mengumpulkan data. Insya Allah nanti kalau saya masuk ke dalam tim survei cepat epidemiologi, ya mungkin adik-adik pada saat pengumpulan datanya ya wajib menggunakan Kobo Toolbox ya. Atau mungkin kebijakan ke depan kalian mungkin diminta lagi tidak lagi menggunakan kertas di dalam pengumpulan data. Bisa jadi karena dengan asumsi kita sebagai Kesmas yang harus berperspektif ekologis gitu. Ya nggak boleh menghabiskan banyak kertas karena itu kan bukan orang kesehatan masyarakat seperti itu, tidak mencerminkan orang kesehatan masyarakat. Ya harusnya bisa lebih bijak lagi menggunakan kertas-kertas. Jadi kertas itu berasal dari kayu yang dihasilkan dari menebang hutan ya, yang kemudian nanti kita turut ikut serta ya membantu meningkatkan eskalasi global warming seperti itu.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Pak, izin Pak, nanti Fania boleh minta hasil record Zoom Bapak nggak Pak? Boleh, boleh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siapa lagi yang mau tanya? Dipahami semua ya. Saya berharap kalian ini kan anak-anak yang lahir di zaman 4.0 ya. Kalian ya udah di tengah teknologi itu. Udah kalau kami dulu mungkin ketika usia 20 tahunan baru ketemu dengan teknologi itu kan belum canggih. Pada saat saya S1 itu komputer masih Pentium. Saya masih mendapatkan pakai disket di awal-awal saya kuliah dulu. Dan saya belum bisa menggunakan sama sekali. Saya bisa menggunakan komputer itu di semester 4 pada saat itu. Dan komputer masih jadul dulu, hanya ada di perpustakaan. Nah itu kita ngetik itu bisa nunggu bermenit-menit itu. Apalagi kalau mengakses internet, aduh, ampun dah. Nunggunya kalau, dan belum banyak juga sih database-nya pada zaman saya. Kita cari tugas-tugas yang nggak bisa kopas ya karena database-nya masih kecil. Seperti itu. Kalau zaman kalian kan semua sudah ada, mau belajar Kobotobox, tinggal klik di YouTube ya sudah langsung ada. Oke adik-adik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Tetap semangat adik-adik. Saran pesan saya tolong dipraktikkan di rumah. Ya, apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin langkahnya masih sederhana ya sehingga adik-adik saya percaya tidak melupakan proses yang tadi ya sehingga nanti proses-proses selanjutnya bisa kalian lakukan dengan baik. Oh ya, untuk pertemuan saya di pertemuan 2 nanti ada tugas dari saya yaitu kalian membuat semacam modul ya dari langkah-langkah mulai dari login atau register sampai mungkin nanti ekspor data dari Kobotobox ke SPSS. Ya, ini sekedar informasi awal dari saya untuk untuk anggota kelompok ya mungkin per kelas nanti ada 2 kelompok ya, nanti saya akan bagi sendiri ya, dan nanti saya akan sampaikan bersamaan dengan PPT yang akan saya share mungkin sebelum Jumat minggu depan. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.